Striker Timnas U23 Indonesia, Jens Raven mengaku sangat bahagia usai mencetak 6 gol dalam matchday pertama grup A Piala AFF U23 2025 kontra Brunei Darussalam. Dalam laga yang berlangsung Selasa malam WIB di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, Timnas U23 menang dengan skor 8-0. Raven mencetak 5 gol pada babak pertama dan 1 gol tambahan di paruh kedua laga. 2 gol Garuda lainnya lahir dari aksi Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Hari ini adalah laga pertama saya bersama tim baru, dan saya mencetak 6 gol. Tentunya saya sangat senang dengan itu, kata Raven. Total, Raven kini sudah mengoleksi 14 gol bersama Garuda Muda sejak debutnya melawan Filipina di Piala AFF U19 2024. Striker yang baru saja menekan kontrak dengan Bali United ini tidak ingin berpuas diri. Ex-pemain klub Belanda Dordrecht U21 langsung mengalihkan fokusnya untuk menyambut matchday kedua. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menantang Filipina pada Jumat di Stadion Gelora Bung Karno. Mirip dengan Indonesia, Filipina juga mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Malaysia. Timnas Indonesia U23 tengah bersiap menghadapi Filipina di ajang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia. Dalam fase grup, Garuda Muda tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dari keempat tim ini, Malaysia diprediksi menjadi lawan terberat. Pelatih Timnas U23, Gerald Van den Boeck, memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada September tahun 2025 mendatang. Salah satu sorotan utama jelang turnamen adalah potensi debut Mauro Zylstra, striker muda yang kini bermain untuk FC Volendam di Belanda. PSSI telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra tengah berlangsung, membuka peluang besar baginya untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Mauro Zylstra, yang memiliki darah Indonesia dari Bandung, dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan Garuda. Meskipun proses ini awalnya dipersiapkan untuk tim senior, usia Mauro Zylstra yang masih 20 tahun membuatnya memenuhi syarat membela Timnas U23. Jika proses naturalisasi rampung sebelum batas akhir pendaftaran skuad, Mauro Zylstra bisa langsung dimainkan di Piala AFF U23 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut belum bisa memastikan apakah Zylstra akan diprioritaskan untuk tim senior atau kelompok umur. Namun, tak menutup kemungkinan pemain tersebut akan membela keduanya jika situasi memungkinkan. Sebagai targetman yang memiliki keunggulan fisik dan naluri mencetak gol yang terasa di kompetisi Eropa, Mauro Zylstra dinilai sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini. Ketajamannya di depan gawang diharapkan dapat menjawab masalah ketumpulan lini serang Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir. Lebih dari itu, Mauro Zylstra adalah investasi jangka panjang. Selain teknis dan postur, ia masih muda dan belum mencapai puncak performa, yang membuatnya punya potensi berkembang jauh ke depan. Kehadiran pemain berdarah Eropa seperti Mauro Zylstra akan memperkaya gaya bermain Timnas Indonesia. Ia bisa menjadi referensi taktik dan teknik baru, khususnya bagi para pemain muda lokal yang kini menjadi tulang punggung masa depan sepak bola nasional. Keputusan Elkan Bagnot untuk tidak bergabung dengan Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat menjadi perbincangan dan cibiran. Namun, keputusan itu perlahan mulai memunculkan apresiasi di tengah bursa transfer menjelang bergulirnya Super League 2025 per 2026. Sebelumnya menurut laporan, Patrick Kluivert selaku bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia telah menghubungi Elkan untuk menanyakan kesiapan fisiknya. Namun, bek berusia 22 tahun tersebut memilih untuk tetap bertahan di klubnya dengan alasan ingin memulihkan performa setelah mengalami cedera panjang. Meski menolak panggilan kali ini, bukan berarti Elkan menutup kemungkinan untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang. Kini, kabar baik datang untuk bek andalan Timnas Indonesia, Elkan Bagnot, yang kini memiliki momentum emas untuk merebut satu tempat utama di skuad Ipswich Town. Sebuah peluang yang sangat dinantikan ini terbuka lebar setelah dua pesaingnya di posisi bek tengah secara resmi hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Kini, keputusan Elkan Bagnot yang menolak panggilan Timnas Indonesia dan pilih memperjuangkan tempat di klub mendapat apresiasi.
Warganet juga membandingkan kondisi dua pemain muda naturalisasi yakni Jens Raven dan Rafael Struijk yang memilih berkarir di sepak bola Indonesia. Jens Raven menggila dengan bikin 6 gol pada debutnya bersama timnas Indonesia U23. Penyerang kelahiran Belanda itu bikin takjub media Vietnam. Raven dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF U23 2025. Pemain berusia 19 tahun itu langsung bikin gebrakan. Pemain anyar Bali United itu langsung memborong 6 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa. Raven menjadi aktor kunci Indonesia yang mencukur Brunei Darussalam 8-0 di laga grup A. Ketajaman Raven disorot media Vietnam. Tan Ninh menyebut ex-pemain Dordrecht itu tampil mengesankan. Menanggapi penantian, Jens Raven membuat kesan yang kuat pada hari pertandingan tim tuan rumah, tulis Tan Ninh. 6 gol ini membuat Raven langsung memimpin daftar top skor Piala AFF U23 2025. Ia melewati torehan Otto Bisong, yang sempat bikin 2 gol saat Filipina menekuk Malaysia 2-0. Jens Raven baru kali ini membela timnas Indonesia U23. Sebelumnya ia bermain di timnas U20, dan sempat menyumbang gelar Piala AFF U19 tahun lalu dengan bikin 4 gol di turnamen. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, menyampaikan permintaan maaf kepada publik usai timnya menelan kekalahan 0-2 dari Filipina pada laga perdana grup A Piala AFF U23 2025. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa petang WIB. 2 gol dari penyerang Filipina, Otto Bisong, menjadi pembeda dalam duel ini. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia, yang sebelumnya difavoritkan untuk lolos dari fase grup. Dengan format turnamen yang hanya mengizinkan juara grup dan 1 runner-up terbaik melaju ke semifinal, peluang Harimau Muda kini semakin berat. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, Nafuzi tidak menutupi kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui bahwa pertahanan timnya tampil kurang solid dan menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan. Meski kecewa, Nafuzi tetap memberikan apresiasi terhadap semangat juang para pemain mudanya. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemain yang diturunkannya berusia antara 19 hingga 21 tahun dan belum memiliki banyak pengalaman bermain di level internasional. Pertandingan ini adalah kesempatan berharga untuk mereka menimba pengalaman dan belajar menjadi lebih dewasa secara permainan, ucapnya. Sadar bahwa tekanan akan semakin besar dalam 2 laga tersisa melawan Brunei dan Indonesia, sang pelatih berharap dukungan supporter Malaysia bisa terus mengalir, termasuk kemungkinan hadir langsung di stadion jika timnya melaju lebih jauh. Malaysia saat ini berada di dasar klasemen sementara grup A tanpa poin, di bawah Filipina, Indonesia, dan Brunei. Hanya kemenangan besar di 2 laga tersisa yang bisa menjaga harapan mereka untuk lolos ke semifinal.